Ya, halo semuanya, kembali lagi di kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita masuk ke materi integral parsial. Dan ya, di sini diharapkan pesertanya sudah cukup mengetahui tentang konsep turunan. Dan kita mulai dari review dulu ya, review turunan perkalian. Diberikan perkalian fungsi kayak gini, ada X, ada sin. Nah, sekarang kalian diminta mencari turunan dari F. Lalu saya jawab nih kayak gini. X-nya diturunkan, sin-nya diturunkan. Jadinya kayak gini. Bener nggak? Waduh, pasti langsung banyak yang tersambar nih. Masa salah sih Pak gitu? Ini kan bukan kayak gini. Turunannya itu yang bener kayak gini nih. Ya nggak? Loh, kok bisa ya? Di sini nggak ada jumlah-jumlahnya nih bisa jadi jumlahan nih. Aneh sekali ya. Aneh sekali ya. Nah, nggak aneh dong, karena yang kita kenalkan bentuknya ini. Turunan dari U dikali V itu adalah U aksen V ditambah V aksen. Jadi satu fungsinya diturunkan dulu, dikalikan fungsi temannya, ditambah, jadinya sekarang nggak diturunin, temannya yang diturunin, gitu. Ya. Nah, karena turunan sama integral itu saling balikan, ya. Ini tadi kita punya turunan dari x sin x itu mempunyai komponen x cos x nih. Bisa nggak kita mencari fungsi apa yang diturunkan menjadi cos x ini dari yang kita punya? Nah, yang kita punya itu adalah turunan dari x sin x adalah dia ini. Nah, sebagai balikan, berarti kita bisa tulis integral dari dia ini adalah x sin x. Ya, benar. Biasanya di sini ada plus konstannya, gitu. Tapi nanti konstan yang ini kita akan gabungkan dengan hasil integral dari sin x. Jadi sementara kita tidak tulis dulu, gitu. Dan ya, di sini eh, kita tinggal pisahkan penjumlahannya, lalu integral sin x dx-nya pindah ke kanan. Jadi seperti ini, dan boom. Ini jadi cos x tambah. Ya, sesederhana ini. Ya, bisa dipandang sebagai balikan dari turunan, atau bisa juga kalian pandang kayak integral dx gitu diberikan kiri kanan. Gitu ya. Nah, jadi kita tahu tadi kita berangkat dari bentuk yang kayak gini ya. Oke, kita berangkat dari bentuk ini. Berarti kalau kita integralkan ya, jadi yang kanan ini sama dengan UV gitu ya. Ya, ini penulisannya tentu kurang benar ya. Yang benarnya harusnya ada Vx-nya, ada U aksen X-nya gitu. Karena kalau ini doang cuma fungsinya, belum nilai dari fungsinya. Gitu ya. Tapi ya sementara kita ingatnya seperti ini dulu. Dan ya, salah satu bagian ini kita pindahkan ke kanan. Ya, jadi seperti ini. Ya, mungkin ini kalian lebih kenal dengan bentuk ini ya. UDV, UV min V du. Dan teknik ini kita kenal sebagai integral parsial. Ya, dengan melakukan teknik ini berarti kita mengubah yang awalnya UV aksen, kita ubah menjadi integralnya cukup VU aksen aja. Harapannya di sini ini lebih mudah dikerjakan daripada dia ini. Oke, sorry ada typo di sini ya. Daripada. Oke. Oke. Ya, nah misalnya yang ini ya. Misalnya x cos x dx. Di sini saya pilih U-nya adalah x, V aksennya adalah cos x. Nah, jadi kalau kita lihat turunannya ini adalah 1, dan V ini karena turunannya adalah cos. Jadi integral dari cos x saja kan. Ini adalah sin x.
Nah, dengan permisalan yang tadi, UV min V U aksen DX, kayak gini, ya, kita dapat seperti ini ya. Jadinya tinggal kita ganti saja dan boom, dapat hal yang sama dengan hasil yang pertama tadi. Nah, sekarang kalau misalkan integralnya ada batas, kita ingat tadi kita kayak beri integral di sini ya, kiri kanan ya. Nah, kalian pandang aja kayak kalian beri integral A, B, kiri kanan gitu. Berarti yang ini hasilnya adalah UV kan, UV tapi dengan batas AB. Artinya yang ini juga masih diberikan batas A sampai B gitu. Untuk perubahan nilai X tentunya ya. Oke. Nah, contoh. Kita lihat di contoh aja langsung. Integral dari ln X dx. Mungkin waktu belajar fungsi transenden, kalian kenalnya turunan dari ln X adalah 1/X. Tapi untuk integralnya kalian belum tahu gitu. Jadi di sini kita akan mempelajarinya. Nah, dari sini yang bisa kita turunkan itu sementara hanya ln X. Ya, kalau kita misalkan V-nya adalah ln X, kita nggak bisa integralkan karena ya ini soalnya juga integral dari ln X gitu. Aneh sekali kalau ini jadi V. Oke, jadi otomatis ini U-nya. U-nya jadi turunannya adalah 1/X. Nah, V aksennya apa? V aksennya adalah ln X dikali apa supaya jadi yang integral di atas ini. Ya, ln X cuma dikali 1 aja kan. Berarti V aksennya ya 1. Integralnya ya X. Jadi kita tinggal eh, kembalikan ke yang tadi bentuk integral parsial. Nah, karena di sini mempunyai batas 1 sampai 2, berarti kita juga memerlukan batas di UV-nya ini ya. Oke. Ya, kayak gini. Dan kita masukkan batasnya. Ingat, ln 1 itu 0. Nah, jadi tidak masalah. Boom. Jadi kayak gini ya. Lalu contoh 2. Nah, tentukan ini. Ya, tentukan ini. Sekarang misalkan U-nya adalah ini ya. U-nya sama dengan X, jadi maksudnya sama dengan 1. Loh, Pak, ini kan U-nya juga bisa akar X plus 1 ya. Karena akar X plus 1 tuh bisa diturunkan juga gitu. Nah, ini terkadang kita pilih yang turunannya langsung habis kayak gini ya, X-nya jadi 1 gitu. Jadi enak ya. Ya, tapi eh, terkadang juga gagal gitu ya kayak gini. Nah, nanti kalian pilih saja U atau V eh, yang jadi lebih memudahkan gitu ya. Kita harus pintar-pintar pilih U dan V-nya. Oke. Nah, di sini V aksennya adalah akar X plus 1. Jadi kalau kita mau mencari V, kita harus mengintegralkan ini. Nah, kalau ada yang bingung integral ini, kita pakai substitusi gitu ya. Jadi W-nya sama dengan X plus 1, kayak gini. Dan ya, kita dapat hasilnya seperti ini ya. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa tidak pakai plus C gitu ya, Pak, di sini? Eh ya, di sini sementara waktu pemisalan ini kita tidak menggunakan plus C. Nanti di hasil integral parsialnya, kalau ada integral itu, kita menggunakan plus C-nya di sini. Oke. Ya, jadi hasilnya seperti ini, dan ini sekali lagi kita bisa integralkan dengan substitusi, ya, dengan W yang sama. Dan dapat seperti ini, dan jangan lupa di akhir, kita tetap harus mengembalikan ke dunianya X. Oke. Ya, jadi ada aja, seperti contoh 2 tadi, integral parsial yang memerlukan uh, substitusi lagi ya, memerlukan substitusi lagi. Nah, sekarang misalkan yang ini, tentukan X kuadrat sin X dx. Oke, tadi U-nya adalah X gitu. Sekarang saya mau U-nya adalah sin X saja deh. U-nya adalah sin X. Lalu V aksennya berarti X kuadrat, supaya U kali V aksen jadi dia ini. Oke. Nah, sekarang lakukan proses integral parsial. Ini. Wait a minute. Bentar, kayaknya ini jadi lebih sulit deh. Nah, kalau lebih sulit mungkin saja
permisalan ini terbalik ya. Kalau terbalik ya coba aja dibalikin ini. Jadi U-nya sekarang X kuadrat gitu ya, jangan V aksen yang jadi X kuadrat. Nah tadi gagal gitu, jadi lebih susah. Nah sekarang V aksennya jadi sin X gitu ya. Nah sekarang dengan teknik integral parsial kita dapat yang kayak gini. Oh ini perlu parsial lagi nih. Nah jadi ada juga yang parsial lalu parsial lagi. Hmm, tapi ini kan tadi kita sudah kerjakan ya di slide materi ya. Ya kita langsung recall aja lah gitu ya. Langsung recall aja, langsung dapat seperti ini. Oke, ya kira seperti. Oke, nah lanjut di sini kita punya integral parsial yang hasil V aksen U-nya itu apa ya? Jadi kayak sama persis gitu, kesulitannya sama yang asli gitu ya. Yang tidak mempermudah, tidak mempersulit gitu. Misalnya contohnya ini gitu ya. Kita lihat di sini kebetulan kalian mau memilih U-nya E pangkat X atau sin X, kebetulan jalannya saja sama. Jadi ya sudah saya pilih yang ini yang sebagai U karena turunannya tidak berubah. Lalu P aksennya ini. Oke. Nah, sekarang kita lakukan proses integral parsial mendapatkan persamaan bintang yang ini ya. Nah, ini hasil integral parsialnya yang bagian ini, tingkat kesulitannya ya sama saja dengan yang di sini. Jadi terkadang kayak gitu ya, tidak menurunkan tingkat kesulitan juga, kadang jadinya sama kayak. Dan kebetulan kalau kita lakukan proses lebih lanjut ya untuk ini dengan pemisahan yang sama ya, pemisahan yang sama, U-nya sebagai E pangkat X dan V aksennya itu cosinusnya yang trigononya gitu. Dan kita lakukan proses integral parsial dapat persamaan dua bintang seperti ini ya. Oke, jadi kita tinggal ganti aja hasil ini ke persamaan bintang. Jadi yang ini tak ganti jadi E pangkat X sin X negatif dari ya ini. Sebentar, yang warna merah ini sama atau mereka sama ya? Jadi yang ini saya pindah ruaskan aja ke kiri gitu ya. Pindah ruas ke kiri, jadi jumlahan yang sama kan jadi dua kalinya kan. Nah sekarang kita bagi dua aja. Oh ini belum selesai nih, karena toh kita ada integral dari 0 dx. Sini ada kayak tambah 0 gitu ya. Integral dari 0 apa? Ya jadi kita perlu tambahkan kos di sini. Oke, kira-kira kayak gitu. Untuk matematika sendiri kita punya materi tentang reduksi ya. Jadi mungkin sekalian gitu ya. Sebentar, saya siapkan pulpennya dulu. Ya, kita masuk ke materi tentang reduksi. Jadi di sini saya uh, buka dulu ya. Bentar ya. Oke, ya di sini misalkan integral dari sin pangkat n x dx gitu. Oke, nah di sini n-nya sembarang bilangan bulat gitu ya, sembarang bilangan. Nah, bilangan bulat positif lah, bilangan asli. Gitu ya. Nah, eh, kalau mau mengintegralkan ini rasanya sulit ya kalau n-nya gede banget ya. Mungkin kita pakai substitusi, nggak bisa juga ya.
Oh, kita pakai integral parsial nih ya, tadi kita pelajari. Oke, mungkin kita tulis kayak gini nih. Sin pangkat n min 1 x sin x dx. Oke, ya kita pisah dulu kayak gini. Ya, setidaknya ini bisa saya turunkan ya. Ini mungkin jadi U-nya. Ya, ini langsung jadi reaksi. Jadi U-nya adalah sinus n pangkat min 1 x. Artinya kalau kita turunkan jadi n min 1 pangkatnya dikurangi 1. Belum selesai ya, karena kita perlu turunan rantainya dari sin x menjadi cosinus x. Gitu. Oke, lalu V-nya sekarang adalah sinus x. Ya, dv, sorry. Ya, salah. Jadi, V-nya adalah yang diturunkan jadi cos, jadi minus cos, sorry. Yang diturunkan jadi sinus, integralnya ya jadi minus cos, gitu ya. Oke, jadi di sini mengingatkan kembali kalau kita bentuknya adalah ini ya. Adalah minus P aksen U X. Oke, jadi di sini kita punya, mungkin saya sekalian tulis bagian kirinya ya. Integral sin pangkat N X dx. U-nya adalah sinus pangkat N min 1 X. Oke, V-nya adalah minus cos X. Ini ya. Nah, oh sorry, ini sorry. V aksen, VU aksen gitu ya. Astaga. Ya, V-nya jadi minus sama minus jadi plus gitu ya. Jadi plus. Oke. U aksennya berarti N-1 ya. N-1 keluar dulu ya. N-1 minus pangkat N-2X. Lalu ini cos dikali cos gitu kan. Jadi cos kuadrat gitu ya. Cos kuadrat X dx. Nah, di sini saya biarkan lagi ditulis gitu ya biar enak. Negatifnya saya tulis di depan. Oke, cosinus X ditambah, nah cos kuadrat ini saya ganti. Cos kuadrat itu adalah 1 minus sinus kuadrat X dx. Ya. Oke, jadi kalau saya ganti ini jadi F-1 integral sinus n pangkat min 2x dx dikurangi dengan, saya tulis di bawahnya ya, dikurangi dengan n-1 dikali integral sin pangkat n-2 dikali sin kuadrat ya, jadi sin pangkat n x dx lagi. Kayak gini. Oke. So far so good. Jadi kita punya ini sama dengan si dia ini. Oke, jadi ini pindah ke kiri. Nah, nanti n-1 berarti ditambah 1 dong. Nah, jadi n integral sinus n dx sama dengan negatif minus n-1x cos x ditambah n-1 integral sinus n-2x dx. Nah, n di sini kita bagi ke kanan, jadi minus 1 per n. Yang ini tambah n-1 per n. Boom, jadilah seperti ini. Ya, jadi ini yang namanya reduksi karena awalnya yang kalian pangkatkan n, sekarang kalian cukup menghitung yang pangkatnya n-2. Ya, contohnya mungkin yang sederhana aja, integral sin pangkat 3x dx. Nah, dengan bentuk yang di atas berarti kita punya minus 1/3 sinus
pangkat 2x cos x ditambah 2/3 integral sinus x dx, ya. Karena n-nya sekarang sama dengan 3. Nah, jadi ini min 1/3 sin kuadrat x cos x ditambah 2/3 negatif, jadi ya cos x plus c. Atau contoh selanjutnya yang pangkat genap ya, sin pangkat. Nah, ya mungkin 2 juga jalan gitu ya. Tapi jangan 2 deh, 4 aja gitu ya. 4 ya. Oke, 4 di sini minus 1/4. Jadi di sini sinus pangkat 3x cos x gitu ditambah 3/4 integral sinus kuadrat x dx. Oh, pangkat 2 ya, pangkat 2. Pangkat 2 di sini gimana caranya? Ya udah kita pakai lagi yang ini. Dengan n-nya 2 sekarang. Oke, kalau gitu ini sama dengan minus 1/4 sin pangkat 3x cos sinus x ditambah 3/4 sin kuadrat tuh. Sin kuadrat berarti min 1/2 sin x cos x ditambah setengah integral dx saja tanpa ada isinya karena 2 kurang 2 kan. Gitu. Ya, ini jadi minus 1/4 sin pangkat 3x cos x dikurangi 3/8 sin x cos x ditambah 3/8x. Udah kayak gini aja. Nah, di sini kalian juga bisa nanti menghitung misalkan sin pangkat 6 atau sin pangkat 7 dan seterusnya. Boom, selesai. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Ya, sekian dulu untuk materi kali ini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye bye. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas kali ini.